Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan yang senantiasa selalu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bersyukur kita dengan hati yang senantiasa selalu istiqamah bermujahadah dalam ibadah. Bersyukur kita dengan pikiran yang senantiasa selalu berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Bersyukur kita dengan langkah kaki yang senantiasa kita langkahkan ke tempat yang baik-baik. Bersyukur kita dengan tangan yang ayunan tangan tersebut kita ayunkan kepada hal yang baik-baik. Maka setiap rasa syukur yang hari ini kita optimalkan, rasa syukur yang hari ini sedang kita usahakan dan kita istiqamahkan di dalam pribadi kita, insyaallah la azidannakum, Allah akan tambah kenikmatan tersebut berupa ketenangan dalam kehidupan. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab, banyak buku, banyak sirah yang kita dengar betapa cintanya baginda Rasul kepada kita umatnya. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tak menyapa, untuk tak membalas cinta tersebut. Salawat kita selalu senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah insyaallah kita berjumpa dengannya, dan bukan sekedar jumpa yang kita harapkan, namun kita diakui sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, wasiat khatib terkhusus dari khatib pribadi, marilah sama kita selalu sabar dalam menghadapi setiap yang Allah berikan dalam hidup kita. Marilah kita selalu sabar, perbanyak dan perkuat sabar itu atas apa-apa yang tidak kita inginkan namun terjadi dalam hidup kita. Sabar. Dan insya Allah dengan sabar itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hal-hal yang terbaik pada akhirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Adapun judul khutbah yang singkat pada siang yang berbahagia ini ialah bagaimana cara kita agar selalu melihat Allah itu adil dalam hidup kita. Hadirin yang berbahagia, terkadang di antara kita, saya dan kita semua, kadang-kadang timbul pikiran jahat. Aku sholat, saya ibadah, puasa saya kerjakan, 5 waktu saya kerjakan, sunnah-sunnah nggak tinggal. Tapi kenapa hidupku lebih sulit dari mereka yang tak pernah mengerjakan amal yang seperti ku kerjakan? Timbul pikiran-pikiran jahat yang kalau seandainya pikiran tadi dibisikkan hal-hal yang negatif oleh syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahkan sampai kepada hati kita, maka akan timbul kufur yang berkepanjangan. Kenapa ya Allah nggak adil? Padahal sholat dah aku kerjakan, puasa nggak tinggal, tapi kok kayaknya nggak adil dalam hidup ini. Mereka yang nggak sholat dikasih kekayaan, mereka yang nggak sholat dikasih pula kemewahan. Aku kenapa gini-gini aja? Kalau timbul pikiran seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sampaikan dalam hadis qudsi dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Aizamal jazai ma'izamal bala'i, wa inna Allaha idza ahabba qauman abtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Besarnya ujian, besarnya pahala tergantung besarnya ujian yang Allah berikan dalam hidup. Besarnya kebaikan tergantung bagaimana besarnya cobaan yang Allah hadapkan ke diri. Wa inna Allaha idza ahabba qauman abtalahu. Kalau Allah cinta kepada kita, kalau Allah cinta kepadamu, pasti akan diberikan ujian. Faman radiya falahu ridha. Kalau kita ridha, Allah ridha, hadirin. Wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau kita banyak menggerutu, mengeluh, banyak mengatakan hal yang negatif tentang Allah, kita murka, marah dengan cobaan itu, Allah pun marah sama kita. Artinya dalam hadis ini kita banyak belajar. Ternyata selama ini aku diuji karena Allah sayangnya sama aku. Ternyata dari banyaknya ujian yang hari ini Allah berikan kepada kita, itu sebab Allah sayang sama kita, hadirin. Ketika anak pergi ninggalkan kita, kuliahkan dia sampai S3. Begitu selesai kuliah, pergi ke Jakarta, berumah tangga di sana. Ku telepon bolak-balik, tak pernah telepon balik. Seakan-akan lupa dia sama awak. Kadang ditinggalkan istri yang kita cintai, ditinggalkan wafat, ditinggalkan suami, anak-anak, dan lain sebagainya. Harta habis, bangkrut, kekayaan berubah seketika menjadi kemiskinan yang kita rasakan. Itu semua tanda Allah sayang sama kita. Maka jangan pernah kita menganggap Allah itu tak adil dalam hidup. Karena itu semua adalah sebab tanda cintanya Allah. Hadirin yang berbahagia, ketika Allah berikan ujian kepada kita semua, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah sabar. Maka wasiat tadi khatib menyampaikan, perbanyak, perkuat, perbesar rasa sabar. Kenapa itu yang mesti kita lakukan? Karena orang yang sabarlah akan diberikan kebaikan, pahala, ajrun yang tanpa batas. Al-Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 10. Ayatnya paling bawah dekat waqaf.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar hadirin, pahalanya tanpa batas Allah kasih, kebaikannya tanpa batas Allah kasih. Sabar kita menghadapi ujian hidup, sabar kita menghadapi omongan-omongan orang, fitnah-fitnah orang, sabar kita hadirin. Maka Allah juga sampaikan ujian kalian itu tak jauh berbeda. Yang pasti tidak seperti para nabi dan rasul, karena mereka berbeda tingkatan keimanannya dengan kita. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita, cobaan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi semakin kita beriman, semakin banyak ujiannya. Maka itu Allah sampaikan, kita semua hafal ayatnya Al-Baqarah terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan nguji yang tak akan mungkin engkau bisa selesaikan. Artinya setiap yang Allah berikan dalam hidup kita semua bisa lewati. Maka yang kita khawatirkan sebenarnya, ketika kita nggak ibadah, ketika kita nggak sholat, ketika kita nggak ikuti aturan Allah, perintah Allah, tapi diberikan terus kenikmatan, seharusnya itu kita sadari. Seharusnya itu kita malah khawatir dan takut. Jangan pula nanti begitu awak dapat musibah, dia nggak sholat, begitu dapat cobaan, dibilang ujian. Macam mana pula anak yang nggak sekolah ikut ujian? Coba kita pikirkan. Maka ujian itu hanya untuk kita yang sekolah, kita yang belajar. Semakin tingkat keimanannya Allah berikan tinggi, maka ujiannya pun semakin dahsyat. Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Jangan kalian manusia mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, gak akan kami uji, kata Allah. Jadi kalau kita semua merasa beriman kepada Allah, alhamdulillah, berarti yang ada dalam hidup kita adalah ujian dari Allah. Yang kalau kita selesaikan itu semua, insya Allah kebahagiaan pun akan datang. Berubah ujian itu menjadi kenikmatan yang tak pernah kita bayangkan. Maka kuncinya sabar. Orang yang sabar itu hadirin timbul sifat qanaah. Qanaah itu terima akan apa yang Allah berikan dalam hidup. Maka pandangannya terhadap Allah selalu adil. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, salah satu ulama dari kota Mandaili. Apa kata dia? Kalau mau lihat Allah itu adil dalam hidupmu, maka terima dulu takdirnya. Kita terimalah hari ini Allah kasih apa dalam hidup kita. Di PHK, kadang-kadang disikut kawan di kerjaan, awak akhirnya ngalah, pindah keluar cari kerjaan. Ada yang belum bekerja, udah kemana-mana cari kerjaan, belum juga Allah kasih. Dan hampir rata cobaan kita itu sama hadirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah berikan ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsin minal amwal. Allah kurangi harta mereka. Ada yang sudah sampai di ujung mau sukses ditipu orang, bangkrut. Wal anfus, Allah hilangkan, Allah jauhkan, Allah matikan orang-orang yang dia cintai. Omaknya Allah ambil. Begitu sayang dia sama omaknya, cinta kali dia sama omaknya, Allah panggil dia. Sampai kadang-kadang meratapi, sampai kadang-kadang tak ikhlas. Maka terima dulu, biar jadi ikhlas. Wassamarat, kekurangan buah-buahan, tapi tengok ujung ayatnya, wabasyir sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, maka ketika kita ingin selalu melihat Allah adil dalam hidup kita, cobalah sekarang ini untuk terima dulu takdirnya. Terima dulu apa yang Allah kasih dalam hidup kita. Lalu agar selalu timbul sifat syukur, jangan sering-sering lihat ke atas hadirin. Maka hadis Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim kembali dari jalur Anas ibnu Malik juga, apa kata Rasul? Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man asfala, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan banyak lihat ke atas.
Fahuwa ajdaru an la tazdaru, agar engkau tidak meremehkan nikmat Allah ya alaikum, nikmat Allah kepadamu. Sekarang ni awak kenapa timbul rasa tak syukur? Karena terlalu banyak nikmat orang lain yang awak lihat. Rumput tetangga lebih hijau. Orang punya ini, pengen punya ini. Orang punya itu, pengen punya itu. Karena kita banyak melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain, bukan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka sering lihat ke bawah, tak pula awak sering lihat ke atas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dalam ridhonya Allah, karena kita ridho akan takdirnya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan dalam suatu buku yang berjudul Qisasus Sahabi, halaman belakang kutipan dasarnya beliau cakap, ketika Allah ingin meridhoimu, maka ridholah akan takdirnya. Jadi yang hari ini ridho, yang hari ini terima, maka Allah akan meridhoinya. Percis seperti doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu doa kita. Ada ridho baru surga. Artinya doa ini mengajarkan kepada kita, kita tak akan masuk surga tanpa Allah ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.